Baik, kembali lagi dalam perbincangan JAP Forum. Saya ke Pak Widodo. Pak Widodo, mungkin Bapak bisa sampaikan, Pak, apa latar belakang terbentuknya forum akademisi yang kemudian saya baca dituangkan dalam Amici ya, Pak? Bisa Bapak jelaskan, Pak? Ya. Silakan. Jadi ada 31 para guru besar dan para akademisi yang prihatin terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 761 PDTG tahun 2022 yang dalam putusannya tidak hanya melegitimasi, menjustifikasi okupasi akses jalan menuju tempat ibadah, dalam hal ini Wihara Amurfa Bumi, melainkan juga dalam putusan yang kami anggap aneh, ganjil, adalah menjatuhkan sanksi denda kepada Wihara untuk membayar 1.386 juta. Artinya apa? Pertimbangan hakim di sini lebih menggunakan perspektif bisnis, menghitung laba dan rugi. Di situ hakim mengkalikan nilai jual objek pajak, nilai NJOP, dengan berapa lama akses jalan itu digunakan oleh orang-orang yang menuju wihara, yang beribadah. Seakan-akan untuk kepentingan komersial. Gitu. Untuk kepentingan komersial. Padahal untuk ibadah, kan Iya. jelas-jelas. Ya. Itu salah satu poin ya, satu poin dari ya. rekan-rekan forum akademisi. Iya. Dan kami ada prinsip atau dharma, tridharma perguruan tinggi. Jadi para akademisi ini yang pertama pengajaran, mendidik para mahasiswa untuk belajar. Kalau kami tentu mengajar mahasiswa tentang ilmu hukum. Yang kedua penelitian, riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua pengabdian kepada masyarakat. Jadi dalam konteks ini Amici adalah pengabdian kepada masyarakat. Tentu Amici ini lahir juga berdasarkan riset atas putusan, juga observasi di lapangan. Oke. Ya. Ada pertimbangan yang menurut Anda tidak pas karena ini bukan B2B. Ya. Kemudian hal apa lagi yang mungkin di-highlight dalam Amici tersebut? Iya, jadi putusan ini jelas melukai rasa keadilan di masyarakat. Sebagai contoh misalnya, hakim menegasikan fungsi sosial atas tanah. Artinya, sebenarnya di dalam hukum itu ada pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang diabaikan sama sekali bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Jadi walaupun misalnya kita mempunyai tanah, itu juga dibatasi oleh hak orang lain karena tanah berfungsi sosial. Baik. Yang kedua, ada pasal 43 ayat A dalam PP 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Di situ dijelaskan bahwa pemegang hak guna bangunan dilarang mengurung atau menutup pekarangan. Bayangkan, pekarangan saja itu dilarang, yang milik individu. Apalagi ini tempat ibadah. Dan juga dilarang mengurung dan menutup akses jalan atau lalu lintas publik, termasuk dilarang menutup atau mengurung saluran air. Itu jelas, itu secara terang benderang, tetapi kami melihat mengapa hakim memutus ini tidak berdasarkan hukum, padahal hukumnya sudah jelas. Ya. Jadi Anda melihat ada faktor sosiologis, antropologis, bahkan historis yang tidak menjadi bahan pertimbangan pada saat majelis hakim memutuskan perkara ini. Iya. Demikian ya, Pak Widodo? Ya, itu salah satunya, misalnya hakim mengatakan bahwa perusahaan dalam hal ini dalam pertimbangan hakim itu tidak melanggar kebebasan beribadah. Mengapa? Ini menurut putusan hakim, karena sudah dalam mediasi sudah memberikan solusi alternatif jalan. Dan kalau kita lihat peta, alternatif jalan itu, kalau kita lihat ya, itu yang diberikan adalah sebelah atau bagian belakang. Karena ambisi PT ini ingin menyatukan dua lahan yang dipisahkan saluran air dan akses jalan, sehingga alternatif yang diberikan itu adalah jalan belakang.
Nah, maksudnya mengapa hakim tidak mempertimbangkan? Pertama, aspek antropologis. Ada kepercayaan dalam, ini kita wawancara juga dengan beberapa orang-orang di vihara, juga beberapa informan dan responden, bahwa ada kepercayaan dalam masyarakat Buddhis dan juga masyarakat Konghucu, apa yang dikenal sebagai Feng Shui, Feng Shui, untuk ke tempat ibadah, menuju tempat ibadah bukan dari arah belakang, tapi dari arah depan. Kalau putus, jadi padahal di pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi hakim wajib menggali hukum yang hidup, nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Artinya hakim seharusnya juga mempertimbangkan aspek budaya selain aspek yuridis. Jadi itu. Ya, ya. Dalam hal ini sebetulnya ada norma ketidakpantasan ya, kepatutan ya. Masa masuk ke rumah ibadah itu melalui jalan belakang, ke rumah biasa pun itu tidak patut, misalkan melalui dapur, kira-kira begitu ya, kalau diilustrasikan, atau bahkan melalui toilet mungkin ya Pak ya. Baik, Pak, sebetulnya dalam tradisi ilmu hukum, amici ini mulai dikenalnya kapan, Pak? Jadi begini, kalau kita melihat sejarahnya, amici ini sudah berkembang pada tradisi common law di Inggris sejak abad ke-14. Tetapi di Indonesia yang mewarisi tradisi kontinental daratan Eropa, karena kita mewarisi hukum Belanda. Jadi kita akademisi ya, kita berdiri, kita menyumbangkan amici ini berdasarkan kebenaran keilmuan. Dan kalau kita melihat latar belakang para guru besar, dari 31 guru besar dan para akademisi ini kan plural ya. Artinya kami tidak punya konflik of interest. Misalnya, ini salah satu contoh, bahwa perkara Vihara Amurfabumi ini bukan hanya masalah atau merugikan masyarakat Buddhis. Itu bisa dilihat latar belakang akademisi, itu ada dari Fakultas Syariah misalnya, Universitas Islam Negeri di Mataram. Jadi atau, ini bukan soal agama ya? Bukan soal agama. Kemudian Universitas atau Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dan artinya di sini tidak ada konflik interest soal keyakinan. Yang kedua, ini sudah menjadi praktek umum sebenarnya, bahwa para akademisi memberikan kontribusi sebagai untuk mendorong hakim menggali lebih dalam asas, norma, dan hukum-hukum yang hidup di masyarakat, mendorong hakim untuk menghasilkan putusan yang berkualitas. Jadi memang amici ini tidak bersifat mengikat, tetapi kita harapkan bahwa amici ini membuka atau memperluas horizon para hakim ketika ia memutus, sehingga menghasilkan putusan yang lebih berkualitas. Jadi bukan mengintervensi, karena memang sifatnya tidak mengikat. Dan praktek ini itu sudah dalam hasanah ilmu hukum sudah biasa. Jelas, terang benderang. Ini hukum positif, bukan kata saya. Pasal 43A PP 18 tahun 2021, pemegang HGB tidak boleh mengurung dan menutup tanah perkarangan. Tidak boleh menutup akses jalan, lalu lintas publik, dan saluran air. Apalagi ini tempat ibadah, domain publik. Domain privat saja, seperti tanah pekarangan yang merupakan hak milik individu, dilarang. Apalagi domain publik. Baik, kapan itu diserahkan? Itu tanggal 15 Agustus. Sudah diserahkan ya? Sudah diserahkan ya, 2023 kemarin, setelah diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan beberapa akademisi. Baik, kita akan lanjutkan setelah break berikut ini. Ya.